Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malang Sawaditya. Di sini saya akan sedikit mempraktikkan cara membuat persebaran peta persebaran fasilitas yang ada di daerah tersebut. Jadi fasilitas apa aja yang saya pakai untuk membuat peta persebaran fasilitas ini, yaitu ada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perekonomian, dan juga fasilitas peribadatan. Oke. Jadi langkah pertama yang harus untuk membuat fasilitas itu tersebut adalah kita harus menyiapkan dua aplikasi, yaitu aplikasi QGIS dan juga aplikasi Google Earth Pro. Nah, di dalam Google Earth Pro kita search terlebih dahulu ya, untuk yang mau diambil itu ada di daerah mana. Di sini saya akan mengambil di Desa Tugu. Jadi ketik saja sekolah di Desa Tugu Karanganyar, karena Karanganyar ini ada di kabupatennya. Desa Tugu berada di Kabupaten Karanganyar. Nah, kita search saja. Setelah itu akan muncul beberapa titik, yaitu titik-titik sekolah. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kan ini ada beberapa titik nih. Nah, kita nggak tahu nih Desa Tugu itu ada di sebelah mana batas-batasnya. Jadi setelah itu kita masukkan beberapa batas desa Tugu sendiri ya. Nah, Desa Tugunya itu ada di sebelah sini. Nah, jadi desa ini tidak, dari titik sekolah ini belum masuk ke Desa Tugu, jadi kita nggak ambil, kita ambil yang ada di dalam batas dari Desa Tugu sendiri. Oke. Untuk caranya ya itu cukup mudah. Kita pertama kita klik tombol add place mark. Nah, lalu setelah itu kita ambil satu lokasi, misal ada di Desa Tugu nih. Nah, setelah itu kita titikin, kita beri namanya persis seperti yang ada di peta, SDN 1 Tugu. Oke, setelah itu lalu klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita cukup keluarkan tombol klik kanan pada Desa Tugu tadi yang udah kita ambil, lalu save place as, kita masukkan di sini fasilitas pendidikan. Nah, yaitu Desa SDN Tugu yang pertama. Oke, setelah itu kita pada Desa Tugu tadi itu kita matikan dulu. Kita masukkan lagi file yang kita udah buat tadi, fasilitas pendidikan, kita masukkan sini. Nah, oke. Nah, setelah itu kan kita udah menemukan nih, ada di sini ada satu Tugunya, kita masukkan lagi, sama kita klik yang SDN 1 Tugu, lalu add plus mark lagi yang kedua, kita ambil titik yang kedua, itu ada di ini SD3 TK maksudnya saya, TK Tugu 3 Jumantono, lalu klik OK. Nah, lalu untuk ke tempat yang keempat itu sama caranya, tinggal langsung saja klik, masukkan nama SMPN 2 Jumantono, lalu klik OK. Lalu untuk selanjutnya ada di ini, titik berikutnya ada di TK Tugu 2 ya, masuk TK Tugu 2, klik OK. Kita lakukan langkah tersebut sama untuk ke beberapa titik semuanya. Jadi ini ada SDN 2 Tugu. Nah, untuk fasilitas pendidikan sudah selesai.
Jadi fasilitas pendidikan ini udah selesai nih. Setelah itu kita ambil ke fasilitas berikutnya, yaitu fasilitas kesehatan. Sama caranya, untuk cuman ganti kesehatan, fasilitas kesehatan di Tugu Karanganyar. Kesehatan di Desa Tugu. Nah, kita boleh matiin aja tadi untuk biar supaya tidak bingung desanya. Nah, di sini ada beberapa titik. Oke, di sini ada baik di sini ada fasilitas kesehatan, ada beberapa titik, cuman ada 2, yaitu apotek Tugu dan juga klinik bidan. Jadi cukup gampang sekali untuk menitikinnya, yaitu dengan cara sama, caranya seperti tadi. Kita klik mark kuning, setelah itu kita tandain pada apotek Tugu yang ada di sini. Setelah itu ketik apotek Tugu, lalu klik OK. Nah, caranya sama. Sebelum kita mengmark, kita save dulu, yaitu save as place as. Setelah itu kita masukkan di folder fasilitas kesehatan. Nah, ini pertama fasilitas kesehatan, klik OK. Oh ya, mohon maaf tadi untuk desa SD nya kita belum save, kita save terlebih dahulu. Itu sama caranya, save place as tadi di fasilitas pendidikan, SD di Desa Tugu, bukan SD aja sih. Lalu di fasilitas tadi apotek kita sudah dimasukkan. Setelah itu kita masuk ke fasilitasnya, tugas ke mana? Fasilitas kesehatan apotek Tugu kita masukin di sini. Nah, oke. Setelah itu udah muncul. Nah, setelah itu udah muncul apoteknya nih, 1 titik. Setelah itu kita titikin yang satunya. Caranya sama, tinggal mark di sini, lalu klik itu klinik bidan Wulan Ngasinan. Nah, lalu klik OK. Nah, setelah itu semua titik kesehatan sudah nih. Karena ini skincare tidak bisa masuk. Nah, setelah kita udah menitiki semua, lalu kita save kembali. Caranya sama, save as place, ke fasilitas kesehatan, karena kita ambil kesehatan Desa Tugu. Nah, setelah itu kita matikan. Selanjutnya ke poin selanjutnya itu ada kesehatan, pendidikan, peribadatan. Oke, yang pertama ada masjid. Kita cari masjid dahulu. Nah, di sini ada beberapa masjid, beberapa titik masjid ya. Jadi kita lumayan banyak. Untuk di sini kita masuk semua ini. Caranya sama seperti tadi, klik detail project, lalu
kita masukin titik kuning, kita arahkan. Pertama arahkan dahulu, titikin, Masjid Al-Jamiah. Oke, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita save dahulu, save as place, fasilitas peribadatan. Kita save. Nah, setelah itu kita masukkan ini, kita matikan dahulu, boleh dihapus. Terus kita cari fasilitas peribadatan, masukin yang tadi. Nah, ini boleh dihapus. Nah, ada masjid ini, keluar Masjid Al-Jamiah, terus lanjut ke titik kedua, sama seperti biasanya. Enter, lanjutnya ke titik ketiga. Lalu ke titik keempat. Lalu titik selanjutnya. Lanjut ke titik selanjutnya. Lanjut ke titik selanjutnya. Ini ya. Lalu Masjid Al-Huda. Lalu Masjid Muharram. Lalu masjid, oh ini karena udah ada Jamiah, udah ada di sini tadi. Oke, selanjutnya sama caranya, tinggal save ke sini, save place as Masjid Desa Tugu. Oke, lalu matikan, boleh disembunyikan. Lalu kita cari peribadatan lainnya dari gereja. Oke, fasilitas gereja tidak ada di sini. Lalu fasilitas pura, tidak ada pura. Oke, selanjutnya fasilitas cuma ada masjid untuk peribadatan di desa Tugu. Selanjutnya kita cari fasilitas perekonomian. Fasilitas perekonomian saya pakai ada toko. Ada beberapa toko yang ada di sini. Yang menunjang perekonomian yang ada di desa Tugu. Caranya sama, kita klik, kita masukkan ke toko restu di sini. Toko restu. Setelah itu kita save, sama caranya, save as place. Kita bikin folder,
Setelah itu kita masukkan fasilitas yang tadi kita udah save. Toko restu di sini. Nah, yang tadi boleh dimatikan aja atau di delete saja. Nah, setelah itu kita munculkan. Nah, ini udah ada titik. Setelah itu kita masukkan lagi. Toko Sulastri. Enter. Di sini ada toko kelontong. Nah, ini juga masuk. Caranya sama. Oke, selanjutnya kita masukin toko lagi. Oh, ini ada titik selanjutnya yaitu titik lagi. Udah, setelah itu kita coba cari ya toko apa lagi ya. Oh, tidak ada. Oke, mungkin toko cuman itu aja ya. Nah, ini boleh dimasukin nih, toko bangunan. Nah, setelah itu sama caranya, tinggal save saja, save place-nya sama, perekonomian. Nah, oke. Kalau sudah semua dicari dari fasilitas persebaran yang ada di desa tersebut dengan melalui Google Earth Pro, kita langsung ke aplikasi QGIS untuk mengolah data tersebut. Jadi kita masukkan, yang pertama itu kita masukkan SHP desanya terlebih dahulu, Desa Tugu. Nah, ini kan udah muncul. Setelah itu kita masukkan fasilitas kesehatan terlebih dahulu deh. Kesehatan sudah masuk. Fasilitas pendidikan, ini maaf, pendidikan. Setelah itu ada perekonomian, pertokoan, peribadatan, yaitu tadi masjid. Nah, setelah itu sudah semua. Nah, ini semua fasilitas sudah masuk. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini udah masuk kan, titiknya pojok banget, walaupun di sini terlihat tidak masuk. Oke, mungkin untuk fasilitas peta fasilitas persebaran cukup sekian. Untuk hasil layoutnya bakalan ada di bawah ini.
Dan kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat peta tutupan lahan menggunakan aplikasi ArcGIS. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan. Cara pertama, kita masukkan citra yang pada wilayah studi. Di sini saya menggunakan Kabupaten Karanganyar dengan wilayah studi di Desa Tugu. Kita drag saja. Setelah itu kita naikkan ke atas biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke toolbox, kita cari ke spatial analysis tool, kita klik. Setelah itu ke extraction, lalu extract by mass. Itu klik 2 kali. Lalu input raster, kita tarik saja, drag band 2. Tadi kita ambil band 2, 3, 4 saja. Tarik band 2 dulu, lalu kita drag langsung saja ke desa tugunya. Satu klik OK. Tunggu hingga hasilnya muncul. Nah, ini udah muncul satu. Kita lakukan langkah tersebut hingga 3 kali band bisa masuk. Saya tunggu. Oke. Tunggu proses. Nah, itu udah masuk. Kita lakukan lagi. Raster bisa tunggu. Oke. Ini bakalan masuk. Nah, ini bakalan masuk, udah masuk semua. Kita hide dulu untuk yang pertama. Jadi hasilnya mungkin kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yaitu kita masuk ke data management tools. Nah, data management tools, cari raster. Ini raster. Setelah cari raster, cari yang ini raster processing, cari yang composite band. Nah, setelah itu langsung tarik saja dari atas ya, dari yang pokoknya dari yang akhir kita masukkan seperti ini lalu klik OK. Kita tunggu, mungkin agak sedikit lama ya. Oh, ini udah muncul. Mungkin seperti ini, kita hide semuanya. Nah, di sini setelah itu kita masuk ke customize. Kita cek dulu extensionnya bahwa dipastikan semua tercentang ya. Setelah itu masuk ke toolbar, image classification, jangan lupa untuk dicentang. Setelah itu bakal muncul seperti ini untuk memunculkan ini. Lalu ini dipencet yang composite band ini, yang paling atas ya. Nah, setelah itu tinggal klik draw rectangle-nya, jadi draw circle, pilih keluarin tabelnya. Nah, untuk ini jadi pilih daerah mana saja yang permukiman, sawah maupun ruang terbuka. Jadi di sini ada permukiman, pilih permukiman saja satu-satu. Jangan terlalu besar. Oke, setelah itu kita biar jadi satu nama, yaitu dengan mencet ini merge training sample, kasih nama permukiman dengan warna kuning. Oke, warna kuning. Setelah itu masuk gambar lagi sama seperti tadi dengan misal sawah ya. Baik, lanjut. Selanjutnya kita tandain yang kedua, yaitu ada sawah ya. Kita sawah dulu. Kita ambil yang hijau agak tua, ini sawah.
sawah. Nah, kita sawah, kita nomor 2 sampai nomor 19 sama digabungin merge trainingnya. Warnanya warna hijau muda. Di sini tadi kuningnya kurang cerah ya. Nah, ini deh. Nah, setelah itu kita masuk ke ini, kasih nama dulu, namanya sawah kan. Setelah itu ke titik berikutnya itu ada ruang terbuka. Ruang terbuka ya, sama ruang terbuka ini ruang terbuka. Nah, ruang terbuka. Mungkin cukup segitu ya ruang terbukanya. Oke, sama caranya ke nomor 3 sampai 13, pilih yang ini lalu kasih nama ruang terbuka. Untuk warnanya warna hijau tua. Nah, setelah itu klik classification, maximum likelihood, lalu masukin yang ekstraktif tadi. Nah, oke, lalu signaturenya belum di save. Kita save terlebih dahulu ya. Save nya di sini, namanya composite band aktif 15, nanti yang 15 dipilih. Setelah itu masuk sama caranya ini maximum likelihood classification. Ekstraktifnya udah benar, lalu input signature filenya yang di dokumen ArcGIS yang ini, yang 15, lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya seperti hasilnya sudah jadi. Ini silang saja, tinggal ganti warna. Tadi biru itu permukiman, warna kuning, hijau muda, lalu hijau tua. Nah, kurang lebihnya seperti ini warnanya ya, warnanya kurang lebih seperti ini yang ada di desa Nunut, tutupan lahannya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Untuk hasil dari layoutannya bakalan seperti berikut. Jadi di sini saya akan mempraktikkan cara membuat peta tematik tentang kepadatan penduduk. Untuk aplikasi apa yang digunakan, saya menggunakan aplikasi QGIS untuk mengolah datanya. Jadi yang pertama yang perlu disiapkan itu data-datanya seperti SHP Karanganyar, SHP Wilsut yang mau dipakai, lalu ada data Karanganyarnya yang berada pada BPS. Nah, di sini saya menggunakan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Jumantono dan juga Jumapolo. Nah, kita drag terlebih dahulu, kita masukkan. Setelah itu kita pencet ke layer, add layer, add delineated text layer. Lalu setelah itu ke sini tombol titik 3 untuk memasukkan Excel yang udah kita unduh tadi. Nah, ini data Karanganyar kita masukin. Untuk formatnya sendiri yaitu file format CSV, record and field-nya tidak usah diapa-apain. Lalu geometry definition dan geometry, layer settingnya use spatial index. Oke. Nah, setelah itu lalu klik add.
Nah, lalu akan muncul seperti ini datanya, berbentuk seperti ini. Nah, untuk cara mencari kepadatan penduduk sendiri, kita masukkan kita klik 2 kali pada SHP, lalu setelah itu masuk ke join, setelah itu tambahkan yaitu ini data Karanganyar, lalu nama join fieldnya nama BJ, target filenya nama BJ. Nah, setelah itu klik OK. Nah, hasilnya bakal masuk ke tabel atribut yang ada di wilayah studi kalian masing-masing. Nah, untuk setelah itu tinggal masukin classify saja dengan simbologi graduated supaya mendapatkan warna yang cukup bagus. Kita menggunakan Podence, yaitu Podence itu kepadatan penduduk ya. Jadi lalu klik classify, apply, lalu hasilnya bakalan seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk data peta tematik tentang kepadatan penduduk. Untuk hasil layoutnya bakalan keluar sebagai berikut. Oke, kembali lagi dengan saya. Tadi kan kita sudah membuat peta tematik tentang kepadatan penduduk. Jadi sekarang saya akan mempraktikkan tentang cara membuat peta tematik juga, tapi tentang prasejahtera masyarakat di suatu wilayah tersebut. Jadi caranya sama seperti yang tadi. Untuk datanya tidak ada yang berbeda, mungkin cuman perbedaannya ada di sini. Di classify-nya value-nya kita ganti, bedanya kan tadi di Podence ya, di Podence, tapi sekarang bedanya di Prax. Lalu kita ganti warna aja biar berbeda dengan peta sebelumnya, lalu classify. Nah, di sini menunjukkan peta prasejahtera yang ada di suatu wilayah, yaitu wilayah Jumantono dan Jumapolo. Dapat ditunjukkan pada layar seperti ini. Oke, untuk layoutnya dapat dilihat pada sebagai berikut.